Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Darka SEMM selaku dosen di mata kuliah Bisnis Internasional semester 4 ini. Baik, di sini saya akan membahas terkait simulasi bisnis dari salah satu perusahaan multinasional ya, di mana yang kita ketahui yaitu adalah Apple. Oke, untuk Apple sendiri di sini kita akan membahas pertama pemasaran dan strategi. Definisi pemasaran sendiri adalah proses menciptakan, komunikasikan, menyampaikan, dan menukar penawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas. Elemen utama dalam pemasaran Apple yaitu adalah produk, harga, tempat, dan promosi. Di mana kita tahu sendiri ya, untuk produk Apple itu sangat terkenal seperti ada iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, dan lain-lain seperti Apple Music, Apple TV Plus, dan iCloud. Dan terkait harga sendiri, strategi premium pricing untuk menekankan kualitas dan eksklusivitas. Kemudian tempat distribusinya Apple Store, fisik, online store, dan melalui berbagai mitra distribusi di seluruh dunia. Dan untuk promosi sendiri, kampanye iklan kreatif, event peluncuran produk, pemasaran digital, dan kolaborasi selebriti. Strategi pemasaran Apple dari segi segmentasi pasar, Apple menargetkan berbagai segmen seperti individu kreatif, profesional, dan pengguna umum yang mencari kualitas tinggi. Untuk penargetan, mereka fokus pada segmen premium yang bersedia membayar lebih untuk kualitas dan inovasi. Untuk positioning sendiri, posisi sebagai penyedia produk teknologi inovatif dan berkualitas tinggi. Untuk contoh strategi pemasaran, di sini ada pengembangan produk, di mana Apple meluncurkan produk baru secara berkala seperti versi terbaru iPhone, MacBook, dan perangkat lainnya. Untuk penetrasi pasar, mereka memperluas ke pasar baru dengan memperkenalkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kemudian pengembangan pasar, membuka lebih banyak Apple Store di negara-negara berkembang. Diversifikasi, mengembangkan layanan digital seperti Apple Music, Apple TV Plus, dan Apple Arcade. Untuk penawaran investasi sendiri, di sini ada jenis-jenis penawaran investasi di Apple. Yang pertama adalah saham. Saham Apple yang terdaftar di Nasdaq dengan simbol EAPL, HAPL ya, kalau kita aja dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada obligasi. Apple juga menerbitkan obligasi untuk mendanai operasinya. Kemudian dividen. Apple secara rutin membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Kemudian R&D, investasi besar dalam penelitian dan pengembangan untuk tetap berada di garis depan. Untuk penawaran investasi sendiri, pertama, Apple mengidentifikasi kesempatan, mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan produk baru atau memasuki pasar baru. Kemudian analisis kelayakan, menilai potensi finansial dan risiko dari setiap peluang investasi. Yang ketiga ada penawaran, menawarkan saham atau obligasi kepada investor untuk mengumpulkan dana. Keempat, implementasi, menggunakan dana yang dikumpulkan untuk mengembangkan produk atau memasuki pasar baru. Yang kelima adalah pemantauan, memantau kinerja investasi dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan. Kemudian tidak kalah penting, itu adalah risiko yang dihadapi dan juga solusi. Dalam menjalankan sebuah bisnis, kita tidak lepas dari sebuah risiko dan juga kita harus mencari solusi untuk menghadapi risiko tersebut. Di sini ada jenis-jenis risiko. Di sini ada risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan juga risiko regulasi. Bagaimana sih kita menyikapi masalah-masalah yang ada tersebut? Kita
perlu tahu solusi dari risiko-risiko yang ada. Yang pertama, kita perlu mendiversifikasi produk, meluncurkan berbagai produk dan layanan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Yang kedua adalah hedging. Hedging artinya menggunakan instrumen keuangan untuk melindungi dari fluktuasi mata uang dan harga bahan baku. Yang ketiga adalah analisis kredit, menjalin hubungan dengan mitra yang memiliki reputasi baik dan melakukan analisis kredit secara menyeluruh. Kemudian ada manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas sendiri, kita perlu menjaga saldo kas yang cukup dan akses ke jalur kredit. Yang terakhir adalah kontrol internal. Jadi kita perlu mengimplementasikan kontrol internal. Jadi kita perlu mengimplementasikan kontrol yang ketat dalam operasi dan rantai pasokan untuk mengurangi risiko operasional. Dan tentu saja kita perlu inovasi dan pengembangan, inovasi produk seperti pengembangan teknologi baru dan melanjutkan inovasi dalam produk-produk yang sudah ada seperti peningkatan pada kamera iPhone, prosesor Mac, dan fitur Apple Watch. Dari semua hal tersebut, saya mengambil garis besar untuk menyimpulkan. Yang pertama, untuk pemasaran dan strategi, Apple harus fokus pada inovasi, kualitas, dan eksklusivitas. Kemudian yang kedua adalah penawaran investasi. Di Apple menarik karena pertumbuhan yang stabil dan inovasi berkelanjutan. Yang ketiga adalah risiko. Risiko adalah bagian tak terpisahkan dari bisnis internasional, tetapi dapat dikelola dengan strategi yang tepat. Yang keempat adalah inovasi. Inovasi adalah kunci untuk mempertahankan posisi Apple sebagai pemimpin industri teknologi. Baik, demikian presentasi dari saya untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah bisnis internasional. Saya ucapkan terima kasih.